kajian daring. Terus yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini merupakan sebuah terobosan baru ya, bukan terobosan baru mengadakan kajian secara daring. Ini termasuk salah satu imbas dari COVID-19 dulu. Imbas dari COVID-19 kita bisa akhirnya terbiasa mengadakan kegiatan secara daring. Untuk kegiatan pada malam hari ini mudah-mudahan tidak hanya satu kali, meskipun nanti kita lebih bisa lanjut. Kalau bisa nanti mudah-mudahan kita bisa istiqomah dirutinkan bulanan, nah, supaya makin lama makin terbiasa sering kajian, karena memang sudah lama kita belum ada program kajian setelah corona dulu ya. Karena COVID itu sempat 3 kali kajian daring, kemudian sama sekali belum sempat melanjutkan. Nih, alhamdulillah di awal tahun ini momentumnya tepat, Isra Mi'raj diawali kajian. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan istiqomah dirutinkan. Kepada yang sudah join malam hari ini, saya ucapkan terima kasih, selamat datang. Mari kita simak bersama materi kajian yang disampaikan oleh pemateri, semoga dapat memperluas kasalangan kita mengenai Isra Mi'raj dari berbagai macam sudut pandang ya, salah satunya nanti akan dibahas dari sudut pandang secara psikis atau secara psikologi. Oke, sekian cukup dari saya. Saya izin menyapa, ini ada akun Mas Abdan Sakuro, sepertinya teman saya sekolah SMA dulu kalau tidak salah ini. Apa benar Mas Abdan ini? Teman SMA Kertosono? Akun benar. Akun media Mas sementara ya belum punya, masih punya PDPM. Betul, ini yang ini Mas Abdan ini orangnya yang sebelah, yang mana? Kan fotonya Mas Lukman semua. Gimana? Mas Abdan Sakuro ini, Mas Abdan Sakuro ini orangnya hadir. Orangnya yang mana? Oh, Abdan Sakuro itu ya ini HP ini Wodo HP 2 akun saya. Oh, satu akun. Si kecil. Dulu lagi di rumah bubuk. Oh, sama seperti nama teman saya sekolah dulu, saya teman SMA Kertosono, ada Mas Abdan Sakuro. Saya kira teman saya, ternyata sama satu akun. Oke, kalau dari sambutan saya cukupkan supaya nanti tidak terlalu lama karena durasinya juga terbatas. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada bidang dakwah sudah melaksanakan kegiatan perdana untuk kegiatan PDPM tahun ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah banyak pesertanya, baru 4 tadi, beberapa sudah login terus keluar lagi. Nah, ini Abdan Sakuro juga ikut menggembirakan kegiatan malam hari ini. Nah, ini mungkin review sedikit tentang Abdan Sakuro itu juga karena kaitannya dengan Isra Mi'raj. Kalau boleh saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barakna haulahu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir wa ataina musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattahidu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana abdan sakura. Sadaqallahul adzim. Jadi ini ayat kalau bicara tentang Isra, ini mengawali prolog sebelum masuk ke materi. Dalam surat
Isra ayat pertama disebutkan tentang Isra Mi'raj. Nah, bagaimana perjalanan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya ketika malam hari lailan dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan Mi'raj, yakni perjalanan naik ke langit ketujuh atau langit yang paling tinggi. Nah, terus di ayat ketiganya tersambung tentang abdan sakuro. Nah, itulah karena secara histori itu termasuk secara makna secara luas itu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Nah, ketika anak saya ini, karena nama anak saya Abdan Sakuro, nah, lahirnya juga pas malam hari, dini hari waktu itu. Jadi saya mengambil ayat ini karena refleksi dari perjalanan Nabi yang pada malam hari itu. Jadi mengambil dari Abdan Sakuro. Jadi kalau saya mengingat ayat ini juga sering saya bacakan ayat ini untuk anak saya. Ini jadi sekilas tentang refleksi Isra Mi'raj khususnya bagi saya. Nah, dalam ayat pertama tadi kita kembali itu kajian tentang ayat Al-Quran dimaknai dari agama tentang perjalanan Nabi yang banyak kita yakini keimanan tentang Isra dan Mi'raj. Nah, malam hari ini kita akan mengulas bagaimana perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu dalam perspektif psikologi, dalam perspektif mental, atau ya termasuk keyakinan juga. Bagaimana nanti perjalanan yang hanya sebentar namun perjalanannya panjang dan banyak kisah di dalamnya, termasuk hikmah utamanya tentang kita dapat door prize perintah ibadah sholat yang notabene awal 50 sampai dengan dapat kemurahan dari Allah menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Nah, malam hari ini kita akan dengarkan perspektif dalam pandangan psikologi atau tentang apa, psikologi atau apa ya, termasuk keyakinan apa, bagaimana pandangan lain. Nah, nanti kita akan belajar dari seorang psikolog muda lulusan kampus ternama di Malang, kampus kebanggaan bersama Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, ini dengan Imawan Muhammad Rizki, ada Muhammad itu? Oh, ada Muhammadnya. Muhammad Rizki Ulinuha SPS. Nah, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Tes masuk di suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani hayana dihaya wa bakunna linahdiyya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sanabiyya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Lukman yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sharing dengan teman-teman sekalian. Yang terhormat juga Ketua BDPM Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Mas Haji, dan juga beberapa anggota yang hadir. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita membawa kita dari zaman jahiliyah menuju
zaman Islamnya. Malam hari ini kita akan diskusi sedikit mengenai Isra Mi'raj, yang kita tahu bahwa hari ini diperingati tanggal merah ya. Jadi tanggal merah kemudian memperingati hari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sendiri dari teman-teman sekalian juga sudah banyak mendengar, membaca cerita mengenai bagaimana Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, dimulai dari perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah menuju Masjidil Haram, kemudian dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, diangkat ke atas dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Kejadian ini merupakan kejadian yang luar biasa dan merupakan sebuah karunia petunjuk bagi Nabi Muhammad, yang ketika kembali Nabi Muhammad ditugaskan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan mengajarkan kepada seluruh pengikutnya umat Islam untuk mengerjakan sholat 5 waktu itu tadi. Kemudian hikmah dari mungkin secara perspektif agama, kemudian secara historis, teman-teman sekalian sudah banyak membaca dan mendengar cerita-cerita mengenai Isra Mi'raj ini. Yang akan saya sampaikan mengenai makna yang bisa kita ambil, dan juga bagaimana perspektif psikologi menanggapi kejadian Isra Mi'raj ini, kejadian yang luar biasa. Dari beberapa tulisan, termasuk ayahanda kita Haidar Nasir juga pernah memberikan tulisan mengenai makna besar terjadinya Isra Mi'raj. Ada 3 hal yang kemudian kita pahami dan kita ambil nilai-nilai inklusifnya bagi kehidupan kemanusiaan. Yang pertama yaitu makna kekuasaan. Isra Mi'raj yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad mengandung pesan bahwa di atas pencapaian ilmu manusia masih ada kekuatan ilahiyah yang tidak selalu bisa dirasionalkan, tidak selalu harus masuk pada logika dan dapat dipahami oleh ilmu pengetahuan manusia. Karena sejatinya kejadian Isra Mi'raj ini merupakan hal yang di luar ilmu pengetahuan manusia. Ilmu pengetahuan manusia pun tidak sampai untuk memikirkan hal ini, gitu. Jadi makna kekuasaan Allah ini melebihi dari apapun, melebihi logika rasional dari manusia. Bahkan siapapun, baik itu sekelompok manusia, organisasi, bahkan negara, lebih jauh lagi antar negara yang memiliki kekuasaan duniawi, itu masih di bawah dari kekuasaan ilahi. Karena di atas langit masih ada langit, masih ada kekuatan Allah yang maha besar. Maka dari itu manusia seyogyanya dengan kekuatan yang dimilikinya tetap rendah hati. Seberapapun kekuasaan atau kekuatan yang ada di dunia itu harus tetap rendah hati dan tidak boleh menyalahgunakan. Kemudian makna yang kedua,
Makna yang kedua adalah diwajibkan oleh manusia, oleh Allah, manusia untuk ibadah sholat. Ibadah sholat memiliki dua dimensi. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah, dan hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sholat merupakan ibadah yang memberikan hubungan yang baik, kemudian memberikan manfaat bagi kehidupan, sehingga semakin banyak orang yang beribadah dengan baik, maka semakin baik juga kehidupan antar manusianya, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan alam semesta, hubungan bersosial dengan sesama manusia, dan hubungan yang baik. Dalam hal hubungan relasional ataupun hubungan kemanusiaan dapat melekatkan ketika kita melakukan sholat berjamaah, kemudian dari masjid satu ke masjid lainnya, menumbuhkan relasi yang hangat antar manusia. Kemudian dimensi yang lain yaitu relasi antara manusia dan Tuhan atau Allah SWT. Dengan kita beribadah sholat, tentu kita akan semakin dekat dengan Allah, semakin juga tentram hati kita, merasa baik, damai, dan juga penuh makna gitu. Kemudian makna yang ketiga yaitu dapat menyempurnakan akhlak bagi agama Islam maupun masyarakat Islam pemeluknya, karena umat Islam yang merupakan juga sebagai warga negara yang baik harus senantiasa berakhlak mulia, harus mengambil suri tauladan yang baik dari nilai-nilai kenabian melalui sholat, memperbaiki sholat. Tentu kita mampu melatih bagaimana ketentraman hati, tidak emosional, kemudian berhubungan baik dengan orang. Itu membuat kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kemudian bagaimana psikologi memandang peristiwa Isra Mi'raj. Dalam beberapa tulisan, mengutip satu tulisan dari salah satu dosen psikologi UI, Dr. Taufik Al-Absyar, beliau menulis bahwa dahulu ada seorang khalifah yang ingin mengangkat hakim. Kemudian dipanggillah beberapa orang yang kira-kira itu menurutnya berkompeten. Kemudian diseleksi satu persatu. Dipanggillah satu persatu untuk uji kelayakan. Rata-rata peserta itu lulus di tahap ilmu pengetahuannya, bagaimana dia kompetensinya untuk menunjang profesi sebagai hakim, kemudian bagaimana dia memahami undang-undang dan penegakan hukum. Nah, mereka selalu sudah memahami hal itu. Kemudian uji selanjutnya adalah uji kejujuran. Nah, di uji kejujuran ini sang khalifah itu menggunakan sholat sebagai metode seleksi. Maksudnya bagaimana? Setelah peserta itu sholat, kemudian sang khalifah bertanya, ketika kamu sholat tadi, apakah kamu menjalankan sholat dengan khusyuk dan
mendengarkan suara di sekitar atau tidak. Semuanya rata-rata menjawab sholat dengan khusyuk, namun hanya satu yang menjawab dengan benar, gitu kalau menurut tulisan ini. Jadi banyak orang yang menjawab dia khusyuk dan tidak mendengarkan, tapi ada satu orang yang jawabannya itu saya mendengarkan suara-suara di sekitar saya, tapi saya yakin bahwa sholat saya itu khusyuk. Apa yang bisa diambil dari kisah ini? Pertama, khusyuk itu merupakan urusan hati dan pikiran. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengukur tingkat kekhusyuan kecuali dirinya dan Tuhan. Kedua, sholat yang khusyuk pasti berdampak pada perilaku, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ankabut itu ayat 45, yang artinya hampir pasti orang yang tidak baik perilakunya, sholatnya pun tidak pernah khusyuk. Jadi dari cerita tadi, rata-rata mereka yang tidak mendengarkan suara di sekitarnya sudah pasti itu tidak jujur, karena ya kita diberkati dengan adanya telinga kan pasti dibuat untuk mendengarkan. Jadi ketidakjujuran itu yang paling dilihat oleh sang khalifah. Yang jujur tadi yang diterima. Kemudian dalam sholat banyak aspek-aspek yang kemudian memberikan manfaat, terutama aspek Kopri. Gratis Anda telah berakhir. Tingkatkan sekarang, bisa ditingkatkan. Coba bikin room baru. Mulai lagi. Habis ya. Bisa. Bisa. Tapi ya ini dulu. Monggo. Berarti gini, ngirim ulang. Matur mau linknya sama. Linknya sama. Serta satu. Linknya tetap tadi. Yang gratisan rezeki. Oh iya tetap. Oke. Rezeki sambung abdan saratola besok 23 menit. Ya. Ini program PPJPN. Iya, ya bidang dakwah. Kemudian kita pengen dulu pernah ada kajian online era-era COVID itu. Tematik cuma kita pas ada momentum tak matikan. Masuk. Mohon maaf lur, gratisan. Wih, PDBM
Di premium apa lagi? Akun premium. Eh? belum punya. Oh iya. Nanti dalam tahap penyiapan. Lah ya punya akun premium. Oh, ya, lanjut nih. Tinggal nanti kita diskusi akun. Oke, kita lanjut ya sambil santai Mas. Jadi aspek-aspek dalam sholat itu yang mengandung nilai psikologis itu ada 4 ya. Yang pertama aspek meditasi. Jadi dalam sholat kita juga ketika sholat Sudah. cek. Dalam sholat jika kita melaksanakannya dengan khusyuk juga memiliki makna sebagai meditasi. Layaknya olahraga, biasanya olahraga yoga itu yang banyak dilakukan sebagai sarana meditasi untuk menenangkan jiwa, membuat tubuh atau badan ini menjadi lebih rileks. Islam pun juga mengajarkan meditasi melalui sholat. Bahkan menurut penelitian itu, jika sholat dilakukan dengan benar, gerakannya maupun secara ritualnya, bacaannya memiliki makna atau manfaat yang melebihi dari yoga. Itu ada penelitiannya. Jadi lebih baik sholat dengan khusyuk dengan baik daripada melakukan yoga. Manfaatnya lebih banyak makanya. Kemudian sholat juga mempengaruhi sistem tubuh saraf kita. Jadi secara psikologis jadi mempengaruhi bagaimana ketentraman hati menjadi lebih rileks, perasaan-perasaan duniawi, emosional, kemudian memikirkan hal-hal yang membuat kita stres itu dapat direduksi melalui sholat, terutama kekhusyukan kita dalam melaksanakan sholat. Nah, dalam hal fisik, sholat juga mempengaruhi sistem saraf kita, peredaran darah, pencernaan, otot-otot itu bergerak, kemudian berjalan dengan lancar, terutama peredaran darah. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek autosugesti. Apa yang dimaksud aspek autosugesti? Dalam sholat terdapat bacaan-bacaan yang itu wajib dibaca oleh kita ketika melaksanakan sholat. Otomatis ketika itu dilaksanakan secara terus-menerus, efek sugestinya akan datang pada yang bersangkutan yang melaksanakan sholat. Pengucapan bacaan secara tidak langsung akan membuat kita tersugesti. Ketika saya ruku, saya akan membaca ini. Dan dalam bacaan-bacaan sholat terdapat banyak doa di dalamnya, termasuk doa rasa syukur, kemudian pujian kepada Allah, memohon ampunan, memohon pertolongan, dan lain sebagainya. Ketika kita tersugesti secara otomatis dan melaksanakannya secara terus-menerus, secara tidak langsung kita juga berdoa setiap hari, kemudian memuji Allah setiap hari, 5 waktu sholat, memohon pertolongan 5 waktu sholat. Jadi secara psikologis tersugesti.
Kemudian yang ketiga, sholat juga mempengaruhi terapi grup. Ada yang namanya terapi grup, yaitu biasanya kalau psikolog itu terapi grup melalui meditasi ataupun sharing, tapi berkelompok. Melalui sholat juga bisa grup terapi. Bagaimana caranya? Dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah secara tidak langsung kita bersama-sama dengan orang lain mengikuti imam, kemudian membaca mulai dari takbir sampai dengan tahiyat akhir, salam, itu secara bersama-sama merupakan bagian dari grup terapi. Terapi mengenai menurunkan emosi, kemudian lebih tentram, lebih damai, lebih tenang. Kemudian aspek katarsis. Kalau bahasa psikologi itu ada yang namanya katarsis, penyaluran unek-unek. Banyak sekarang kasus-kasus psikologi itu mereka tidak punya teman sharing karena memang secara personal dia memiliki karakter introvert. Nah, melalui sholat manusia juga bisa katarsis kepada Allah, berdoa, kemudian berserah diri, menyebutkan keluh kesahnya mengenai duniawi maupun ukhrawi, sehingga beban-beban dalam hidup ini dapat disalurkan. Diketahui oleh Allah, beban yang ada di dalam ini menjadi berkurang. Melakukan komunikasi dengan Allah, kemudian curhat istilahnya, atau juga membantu mengurangi beban-beban pikir dengan cara bercerita. Dengan begitu yang bersangkutan atau makhluk ini bisa secara gratis menyalurkan perasaannya, beban-beban yang ada dalam pikirannya kepada Allah SWT. Gitu. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai perspektif psikologi. Karena Isra Mi'raj ini yang paling banyak dikenal kan berkaitan dengan sholat, perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat, sehingga kami juga membahas bagaimana manfaat sholat dalam sisi psikologis, kesehatan mental manusia. Itu mungkin